Jadi jangan dikira kalau Arab itu mesti tahu Al-Quran, belum tentu ya. Jadi salah satu cirinya mereka orang Arab yang sekufur-kufurnya itu adalah tidak mau mengerti ajaran Allah yang ada dalam Al-Quran. Tentu saja ini sekali lagi Arab jahiliyah. Ya. Nah, itu faktor intern. Jadi orang Arab sendiri dia nggak mengerti apa yang menjadi hukum-hukum Allah dalam Al-Quran. Ya. Itu surat At-Taubah ayat 97. Al-Hujurat ayat 14 kemarin jelas. Qolatil a'robu amanna. Qolatil a'robu, orang-orang Arab itu telah berkata, amanah, kami telah beriman. Jadi waktu didakwai Nabi, didakwai Rasulullah, itu kalau diajak beriman, apa jawabnya? Amanah, kami telah beriman. Qolatil arabu amanah. Qul lam tu'minu, katakan Anda itu belum beriman. Walakin qulu, mbok iya, katakan saja aslamna, saya ini menyerah, atau saya tuh sudah Islam tapi belum beriman. Walakin qulu aslamna walama yadkhulil imanu fi qulubikum, dalam arti iman yang sesungguhnya itu belum benar-benar merasuk di hati kalian. Ya. Nah ini faktor-faktor intern yang saya katakan. Kenapa pergeseran iman ini mudah terjadi di kalangan umat Islam, karena faktor orang Islam sendiri. Bahkan dalam surat Luqman ayat 21 Allah lebih menegaskan begini. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah kalian semua itu, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, ittabi'u ma anzalallah. Qalu, mereka apa menjawabnya? Qalu bal nattabi'u ma wajadna ngalaihi aba'ana. Bahkan kami ini sudah mengikuti apa? Jejak-jejak bapak-bapak kami yang saya dapati dari bapak-bapak kami. Nah, ini. Jadi orang Arab itu, sebagian Arab itu kalau diajak untuk mengikuti ajaran Allah, jawabnya apa? Kami ini sudah mengikuti jejak para bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami. Ya. Bal nattabi'u ma wajadna ngalai aba'ana awalau kanas saitonu yat'uhum ila adabis sa'ir. Ya, meskipun bapak-bapak mereka itu nantinya akan membawa kehidupan bencana, tapi mereka intinya nggak mau mengikuti ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia memilih mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Nah, itu antara lain faktor-faktor intern yang menyebabkan bergesernya iman. Ingat, bergesernya pandangan dan sikap hidup seseorang. Ya, itu faktor intern. Nah, kemudian faktor eksternnya apa? Kalau intern dari kalangan umat Islam yang sudah demikian dan sudah disinyalir sebelumnya oleh Nabi dalam hadis maupun oleh Al-Quran, faktor eksternnya apa? Yang dari luar. Nah, itu yang akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Ya. Jadi kesimpulannya, pergeseran iman itu ada dua faktor, yang intern maupun yang ekstern. Yang intern disebabkan oleh sikap kalangan umat Islam itu sendiri. Yang kedua, di luar umat Islam juga menjadi
penyebab atau faktor terjadinya pergeseran iman. Saya kira untuk saat ini saya cukupkan sekian dulu, akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman uraian dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Abdullah Djuhad, pergeseran tentang iman yang sudah dijelaskan. Oke, dan sekarang kita mulai tanya jawab Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya rangkum di channel Miftahul Ulum. Ini ada pertanyaan Ustadz dari subscriber kita. Yang pertama dari Ismi Farida. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, jika sejarah terulang, Al-Quran mencontohkan seperti apa, dan apakah peradaban juga terulang seperti apa yang diuraikan dalam Al-Quran? Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau kemarin sudah kita jelaskan tentang sejarah, ya, sejarah iman, perjalanan iman, ya. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa isi sejarah itu adalah merupakan dialog, ya, dialog nur dan dulumat. Jadi menurut Al-Quran, isi sejarah iman itu merupakan dialog ajaran yang hak dengan ada ajaran yang batil. Itu sepanjang sejarah isinya hanya itu. Bila mana nanti ajaran yang hak ini berada di atas, maka ajaran batil berada di bawah. Sebaliknya, nanti kalau ajaran batil itu di atas, ajaran hak mesti di bawah. Jadi merupakan dialog, ya, permusuhan lah. Dan nggak bisa dua-duanya tampil dalam kehidupan. Mesti salah satunya harus ada yang sedang bisa di atas, kadangkala di bawah. Begitu pula peradaban. Ingat, peradaban ini, peradaban manusia itu sebenarnya menurut tinjauan Al-Quran cuma ada dua. Peradaban yang nur dan peradaban yang batil. Kalau peradaban manusia yang batil ini sedang menguasai jalannya sejarah, maka peradaban manusia yang nur pasti di bawah. Karena nggak bisa dua-duanya tampil, ya. Dalam Al-Quran contohnya adalah semua kehidupan Rasul, Nabi dan Rasul itu semuanya menciptakan, membentuk peradaban yang nur. Sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh terus. Tapi ingat, begitu ajaran Allah, peradaban manusia yang dibangun dengan ajaran Allah ini sedang tampil dalam kehidupan, maka peradaban yang batil pasti akan di bawah, nggak kelihatan, ya, atau paling tidak di bawah permukaan. Tetapi nanti setiap nabi wafat, peradaban yang batil muncul lagi. Contohnya kalau dalam kisah Fir'aun, nah Fir'aun itu peradaban yang batil, maka Musa ini berada di bawah, ajaran Allah sedang di bawah. Tapi nanti kalau Musa berhasil membangun peradaban nur, peradaban yang dibangun Fir'aun akan tenggelam. Jadi ini peradaban pun menurut Al-Quran hanya ada dua, peradaban hak dan batil. Al-Quran semua contoh-contoh Rasul itu adalah contoh peradaban yang nur. Tapi nanti sepeninggal Rasul, peradaban nur berubah menjadi peradaban batil. Begitu seterusnya. Nah, khusus pada era Nabi Muhammad ini, peradaban nur ini pernah dibangun Nabi Muhammad, yaitu pada waktu Madinatul Munawwaroh. Nabi setelah hijrah membangun peradaban nur. Ingat, peradaban nur ini suatu peradaban yang dibangun sesuai dengan ajaran Allah. Maka di Madinatul Munawwaroh ini Islam eksis, tapi tidak mengesampingkan umat lain. Nasrani, Yahudi, Majusi, bahkan orang kafir pun dilindungi. Ya, karena apa? Asal sudah
sepakat dengan aturan yang ditegakkan oleh Nabi Muhammad. Jadi peradaban nur ini bukan berarti menghilangkan yang batil, tetap melindungi yang batil. Selama tidak mengganggu, maka tetap dilindungi. Maka di Madinatul Munawwarah itu contoh kehidupan yang benar-benar sesuai ajaran Allah. Jadi orang non muslim pun tetap dilindungi. Contohnya misalnya asal mau membayar zakat, misalnya ya, kemudian bersikap kasih sayang terhadap sesama, asal hidupnya sesuai dengan ajaran Allah, orang non muslim pun dilindungi. Tapi apa yang terjadi setelah Rasulullah wafat? Nah, mulai kan ada yang membangkang, tidak mau membayar zakat, kemudian muncul nabi-nabi palsu dan sebagainya. Nah, itu baru nanti akan muncul peradaban manusia yang batil. Nah, peradaban yang nur seperti itu dijanjikan oleh Allah di suatu hadis bahwa nanti akan muncul lagi. Kata Nabi, khairun kornun korni, sebaik-baik kurun adalah waktu kurunku, wa khairun mim ba'di, dan kurun sesudahku. Jadi nanti akan muncul lagi peradaban nur setelah Nabi wafat itu. Apakah sekarang sudah muncul? Belum. Tapi dipastikan akan muncul peradaban yang benar-benar nur. Itu ya. Ikhwat Ismi ya. Terima kasih. Pertanyaan dari Ismi Faridah, Ustaz. Dan ini Ustaz ada pertanyaan lagi dari Dedi Sutiono, Ustaz, mengenai sejarah pergeseran iman, peperangan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ini, apakah ada rujukannya? Ini bertanya apakah ada rujukannya, Ustaz. Mohon penjelasannya. Ya, sebenarnya kalau rujukan tentang sejarah atau kekhalifahan ini ya, itu sebenarnya rujukannya banyak sekali. Tadi Anda bisa mencari semua buku-buku tarikh ya yang membicarakan masalah Khalifah Rasyidin, Muawiyah sampai Bani Abbasiyah, banyak sekali. Nah, salah satu yang saya pakai itu adalah biografi ya Khalifah Rasulullah, Abu Bakar ya, Umar, Utsman, Ali, yaitu yang ditulis oleh Dr. Mustafa Murad, guru besar Universitas Al-Azhar Kairo. Salah satunya. Sebenarnya masih banyak sekali. Tetapi yang saya tekankan sebenarnya bukan masalah rujukannya itu ya. Rujukan penyebabnya kenapa Muawiyah kemudian ingin menjadi khalifah, apakah bukan karena dia menuntut agar pembunuh Utsman itu yang dicari lebih dulu. Sebenarnya itu bukan hal yang prinsip bagi saya. Yang ingin saya tampilkan di sini adalah fakta. Apapun rujukannya, semua rujukan itu mengakui bahwa telah terjadi perang Siffin yang pertama maupun kedua. Itu faktanya. Ya, apapun rujukannya pasti akan sepakat bahwa telah terjadi peperangan antar umat Islam dalam perang Siffin pertama dan kedua. Dan itu sudah mengindikasikan terjadinya pergeseran. Ini salah satunya, ini boleh sila. Oh, ini adalah rujukannya ya Ustaz ya? Ya, salah satunya ini. Salah satunya ya. So, banyak sekali buku tarikh. Nah, ini salah satunya, ini rujukannya bisa. Ya, ini teman-teman bisa baca di buku dari Dr. Mustafa Murad. Ini adalah kisah hidup Ali ibnu atau bin Abu Thalib. Ini teman-teman, bukunya seperti ini. Di sini lengkap juga ada kisah dari Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Nah, mungkin itu saja teman-teman video vlog kali ini, dan semoga bermanfaat, bisa mengambil hikmah apa yang telah kita terangkan, apa yang telah kita share kepada teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Miftaul Ulum, jangan lupa untuk subscribe dan terus tonton video-video di channel Miftaul Ulum. Insya Allah kita akan selalu update video-video yang bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.